Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita terus bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat sehat, sehingga kita terus diberi kekuatan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan tausiah yang akan kami beri judul, yaitu apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini judul saya ambil dari cuplikan ayat. Karena ini dari ayat berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini judulnya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau di terjemahan itu, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Ini ada di surat Az-Zumar ayat 9. Entah ini pertanyaan sindiran bagi orang musyrik atau bagi orang-orang yang masih malas untuk menuntut ilmu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang saya bacakan di bawah kalimatnya, ya, di kalimat yang di bawah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ini tadi artinya yang di atas, ya. Karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Nah, ini poinnya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi sepertinya seperti pertanyaan sindiran nih, Allah ini menyindir ini. Ya, apakah kamu orang musyrik lebih beruntung? Padahal orang musyrik mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, dalam agama kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Bacalah. Maka membaca ini adalah salah satu sumber
untuk mengetahui ilmu. Nah, ini penting untuk belajar dan mengajarkan ilmu mengenai Islam. Pada intinya, menuntut ilmu itu adalah sebagai pondasi, sebagai dasar menjadi orang alim, menjadi ulama. Dalam hadis yang sudah masyhur, yang bapak-bapak insya Allah sudah tahu semuanya, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya, karena ini ilmu tentu banyak keutamaan, baik ilmunya sendiri maupun orang yang menuntut ilmu. Di antara kebaikan atau keutamaan-keutamaan adalah orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Yang pertama adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat surat apa itu, Pak? Surat ke-58 ayat 11. Ya, cuplikan ayatnya saya bacakan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, jadi jelas Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini adalah keutamaan yang pertama, yaitu akan diangkat derajatnya. Jika kita telah lebih lanjut dari sebuah tafsiran, yaitu menurut Imam Syaukani, beliau berkata, dan makna ayat ini bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang tidak beriman. Dari orang yang hanya beriman saja maksudnya. Maka barang siapa memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat beberapa derajat. Karena imannya itu, Allah akan mengangkat derajat ilmunya juga. Jadi antara iman dan ilmu itu harus sepaket ya Pak ya. Harus satu paket. Orang yang beriman saja tapi tidak berilmu, repot Pak. Sebaliknya orang yang berilmu saja tapi tidak beriman, ya repot juga Pak. Maka dikatakan oleh Imam Syaukani tadi, ini adalah satu paket memadukan antara iman dan ilmu. Jadi yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Ini ada suatu kisah. Suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke pasar Madinah. Dia terkejut melihat kesibukan orang-orang yang berdagang, orang-orang yang jual beli. Mereka tenggelam dalam
perdagangan. Maka sahabat Abu Hurairah ini berdiri di hadapan mereka. Lalu beliau berkata, betapa lemahnya kalian, wahai orang-orang yang ada di pasar Madinah. Maka para pedagang ini bertanya, apa kelemahan kami yang engkau ketahui, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, warisan Rasulullah SAW sedang dibagi, namun kalian tetap di sini. Mengapa kalian tidak berangkat dan mengambil bagian dari warisan itu? Mereka bertanya, para pedagang itu bertanya, di mana wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, di masjid. Maka orang-orang itu keluar dengan cepat menuju ke masjid, sementara Abu Hurairah tetap berdiri di situ. Sahabat Abu Hurairah balik bertanya, maaf ya, salah ini. Dari Abu Hurairah setelah dari masjid tadi, kemudian kembali ke pasar lagi. Lalu Abu Hurairah bertanya, para pedagang bertanya, kami telah masuk masjid dan kami tidak melihat apapun di sana. Jadi pedagang tadi udah lari ke masjid, tapi Abu Hurairah tetap di pasar tadi. Lalu pedagang tadi setelah di masjid balik lagi ke pasar dan mengatakan kepada Abu Hurairah bahwa dia tidak melihat apapun di sana. Maka Abu Hurairah balik bertanya, apakah kalian tidak melihat seseorang di masjid? Mereka menjawab, kami melihat sekelompok orang sedang membaca Al-Quran, sedang belajar tentang haram dan halal, sedang belajar mengenai peringatan dan larangan. Jadi orang tadi melihat di masjid sedang membaca Al-Quran, sedang belajar mengenai halal haram. Tapi beliau atau para pedagang tadi tidak tahu maksud dari itu semua, maka ia kembali ke pasar lagi. Maka apa kata Abu Hurairah? Celakalah kalian. Itulah warisan Rasulullah SAW. Jadi warisan Rasulullah SAW yaitu orang-orang yang thalabul ilmi, yang menuntut ilmu, yang membaca Al-Quran, yaitu berarti Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Baitul Afkar Ad-Dauliyah. Maka itulah warisan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengambilnya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian keutamaan apa lagi? Yang ketiga yaitu orang yang berilmu diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedudukan ilmu dalam Islam memang sangat mulia.
Ia yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana telah masyhur sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi ini ada yang berkata bahwa ini bukan hadis, tapi ini ucapan Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang mengatakan hadis karena ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Man aradad dunya fa alaihi bi ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Wa man aradad dunya wal akhirah fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia dan hendaklah dengan ilmu, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu juga. Jadi ilmu ini menjadi dasar untuk mengetahui sesuatu yang kita belum tahu. Untuk urusan dunia saja pakai ilmu. Untuk urusan akhirat pasti pakai ilmu. Dan dua-duanya mesti pakai ilmu. Contoh urusan dunia pakai ilmu apa, Pak? Misal kita orang bikin jembatan, pakai ilmu enggak? Urusan dunia pasti pakai ilmu. Jahit, Pak, bikin baju, ini enggak pakai ilmu, repot, Pak. Penjahitnya kejahit ya. Itu urusan dunia mesti pakai ilmu. Apalagi urusan akhirat yang lebih berat. Gimana kalau kita nggak punya ilmu urusan akhirat ini? Nanti ditanya man rabbuka pun pasti nggak akan tahu. Maka pentingnya ilmu itu menjadi dasar sehingga bisa untuk diamalkan dengan baik dan benar. Kemudian yang nomor 4, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Penting, Pak. Sangat penting ini. Karena apa? Karena kita menginginkan surga, Pak. Bahkan kebanyakan orang menginginkan surga. Tetapi ada yang belajar yang hanya ikut-ikutan, tidak mempunyai dasar apa yang diamalkan, ini repot, Pak. Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bagi banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat, khususnya umat Islam. Menuntut ilmu itu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk menuju surga. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi alhamdulillah kita yang dari rumah bertujuan tadi selain sholat subuh berjamaah, kemudian ikut menuntut ilmu, disinilah Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin, Pak. Karena ini majelis yang sangat mulia, yang telah dikatakan oleh Rasulullah, sangat mulia. Bahkan mendapat ampunan-ampunan. Kemudian yang kelima,
Yang kelima yaitu orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah, ini sebagai bekal itu Pak. Setelah tadi dimudahkan jalannya ke surga, sekarang mempunyai pahala yang kekal, yaitu untuk bekal di akhirat. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski orangnya telah meninggal? Pasti kalau dengan akal sehat, semua orang pengen punya pahala yang kekal. Ilmu yang akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Hal ini akan didapat bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu, ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa orang anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita garis bawahi ilmu yang bermanfaat tadi, karena sesuai dengan judulnya tadi adalah orang yang berilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi orang, dirinya sendiri dan orang lain dalam konteks kebaikan. Ya. Sebab nanti ada ilmu hitam lagi. Ini dalam konteks ilmu yang baik, ilmu yang dituntunan oleh agama. Selama ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan ketika dirinya telah meninggal, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir, tidak berhenti. Makanya saya setelah mendapat ilmu seperti ini, saya mengajarkan minimal kepada anak saya supaya melekat. Yang gampang-gampang aja dulu Pak. Contoh misalnya, anak mau masuk WC, masuk toilet, kita ajarin doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'its. Nah, kita tanamkan doa itu kepada anak. Selama anak itu terus mengucapkan itu walaupun kita sudah meninggal, maka pahalanya itu tetap mengalir kepada kita. Yang mudah-mudah aja dulu Pak. Mau makan, baca bismillah. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Itu terus kita tanamkan kepada, minimal kepada anak-anak kita. Apalagi Pak membaca Quran. Itu kalau kita sendiri yang ngajarin, betapa pahalanya luar biasa ya Pak. Satu huruf berapa gitu Pak? Dan mengalir terus pahalanya Pak. Ini sangat penting sekali. Maka dalam suatu hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasul Allah SWT bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, artinya kita ngajarin kepada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi sedikit pahala-pahala mereka. Dan barang siapa menyeru kepada keburukan, kesesatan, maka dia mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi ada kebaikannya, ada bahayanya Pak.
Maka ketika kita sudah mengkaji suatu ilmu, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, kita bisa membedakan. Sehingga kalau kita mengajarkan suatu kebaikan dan diikuti oleh yang diajari tadi, maka kita mendapat pahala seperti apa yang orang yang mengamalkan tadi, dan tidak dikurangin sedikit pun pahala-pahalanya. Jadi tadi ada 5 keutamaan orang yang berilmu. Nah, kemudian sebagaimana judul di atas tadi, apa sih yang membedakan orang yang alim, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tadi pertanyaannya apakah sama? Berarti ada perbedaan. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pasti jawabannya tidak. Maka tentu ada perbedaannya. Nah, apa perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang pertama adalah orang yang berilmu, sebagaimana tadi sudah disebut di atas, yaitu ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bedanya itu, Pak. Jadi orang yang berilmu ditinggikan derajat, diangkat derajatnya. Kemudian walaupun orang yang berilmu itu dijanjikan akan diangkat derajatnya, tapi faktanya, Pak, masih banyak umat yang enggan atau bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Fakta kan, Pak? Maka akan tercipta suatu perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Bahkan perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, sebagaimana dikatakan oleh ulama, antara siang dan malam, jadi berlawanan, atau antara api dan air, semua berlawanan, besar kecil, terang gelap. Maka kita akan mengambil yang mana? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang bisa menerima pelajaran. Nah, perbedaan orang yang berilmu dengan tidak yang berilmu ini sebagaimana dalam sebuah buku yang dikutip dari buku Samudra Hikmah, perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan orang berilmu, orang alim itu lebih mengetahui daripada orang bodoh. Kata Ali bin Abi Thalib, orang berilmu itu lebih mengetahui orang bodoh. Orang yang alim, orang pintar, mengetahui orang yang bodoh karena dia dahulunya adalah orang bodoh. Karena dulunya orang bodoh. Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang alim, karena dia tidak pernah menjadi atau tidak mau belajar menjadi orang alim. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi memang benar, Pak, ketika ada orang alim dan orang bodoh, orang alim ini akan mengetahui. Misalnya gini, Pak, sholat ya. Misalnya sholat, orang alim dia akan menggunakan semuanya, baik dari takbiratul ihram sampai salam, itu akan punya dasarnya apa gitu. Dia takbiratul ihram dasarnya apa, iktidal apa dasarnya, dia akan pakai semua itu. Sedangkan orang bodoh sangat dimungkinkan hanya ikut-ikutan.
tidak dengan ilmunya. Maka akan ketahuan, orang alim itu akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang bodoh itu beda dengan dirinya. Yang kedua, orang yang berilmu menjadi orang terhormat dan orang yang bodoh menjadi orang yang terhina. Ini masih kata Ali bin Abi Thalib ya. Dengan ilmu orang akan menjadi terhormat. Dengan orang yang bodoh maka dia akan menjadi terhina. Karena kebodohan dirinya sendiri, karena kemalas-malasan dirinya sendiri mengakibatkan kebodohan pada dirinya sendiri sehingga terjerumus ke dalam kehinaan. Kemudian orang yang berilmu itu menjadi sumber pertanyaan, menjadi sumber pengetahuan untuk ditanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam cuplikan ayat di An-Nahl ayat 43 itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu. Ini kata Allah. Jadi kalau kita tidak tahu mengenai agama itu, apa yang muskil pada diri kita ini, kita wajib bertanya. Jangan ngarang sendiri, Pak. Jadi kita minta fatwa. Pertanyaannya, kenapa sih kita disuruh bertanya? Ya jelas karena kita tidak tahu. Tetapi kenapa kita disuruh bertanya? Karena pada dasarnya ya ilmu itu adalah obat. Ilmu itu adalah obat. Obat apa, Pak? Obat bagi orang yang belum tahu atau obat orang yang bodoh. Rasulullah SAW bersabda, ala sa'alu idalam ya'lamu fa innama sifaul ayyi su'al. Tidaklah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu, padahal sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari isi kandungan hadis tadi, ini dikatakan oleh ulama, menunjukkan bahwa menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya Pak, merupakan obat kebodohan. Juga mendorong orang bodoh, orang yang jahil untuk minta fatwa atau bertanya tentang peristiwa yang terjadi kepada orang alim itu. Sehingga tidak layak orang bodoh minta fatwa kepada orang bodoh. Tidak layak orang bodoh memberi fatwa. Jadi jelas bahwa kita dituntut kalau kita tidak tahu maka harus bertanya kepada orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi seseorang ke surga dengan menuntut ilmu. Seseorang alim dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Itu orang alim. Orang alim itu dimintakan ampun ya oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Karena keutamaan seorang alim atas orang-orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Maka kita bersyukur ya insya Allah kita dikehendaki kebaikan oleh Allah. Karena orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah
Allah akan memberikan pemahaman tentang agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan menjadikannya paham terhadap agamanya. Jadi kita senantiasa minta tolong kepada Allah agar kita selalu diberi pemahaman tentang agama itu. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman tentang agama. Wa ilimni wa ta'wil. Ya. Dan ilmu serta untuk bisa menakwilkan. Nah, dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dan pengertian hadis ini bahwa orang yang tidak mencari pemahaman dalam agama, yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan perkara cabang yang berkaitan dengannya, dia telah dihalangi dari kebaikan. Jadi orang yang masa bodoh, orang yang cuek terhadap agama ini, maka orang itu akan terhalang dari kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang itu akan diberi pemahaman tentang agama. Saking pentingnya, banyaknya keutamaan menuntut ilmu, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjadi orang yang berilmu, Pak, orang yang cerdas. Apa kata Rasulullah? Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Au muta'aliman, atau orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mau mendengarkan. Au muhibban, atau orang yang senang, yang suka dengan ilmu. Walan takun khamisan fatahlik. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Jadi Rasulullah tadi menginginkan, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk satu, jadilah engkau orang yang berilmu. Maka kita mengupgrade, Pak, diri kita terus, Pak, belajar. Setiap ada permasalahan kita belajar gitu. Setelah belajar A, kemudian meningkat B gitu. Ada banyak mengenai tauhid, mengenai fikih, akidah, dan lain sebagainya. Ya, jadi diperintah oleh Rasulullah tadi untuk jadi orang berilmu, orang alim. Yang kemudian au muta'aliman, yaitu orang yang belajar. Orang yang terus belajar. Kalau tadi orang yang alim itu bisa mengajari, kalau ini sudah belajar. Ini belajar terus. Au mustami'an, atau orang yang mau mendengarkan orang yang menyampaikan kebaikan, itu saja akan mendapat kebaikan. Sebab kalau nggak mau, celaka, kata Nabi. Misalnya buka YouTube, mendengarkan, kan enak, Pak, daripada melihat dangdut, Pak, TikTokan, Pak, nggak ada manfaatnya. Mendengarkan saja ini dianggap tidak celaka. Atau kalau tidak bisa mengajar, belum bisa belajar, nggak mau mendengarkan, minimal menyukai, Pak, au muhibban, atau mencintai ilmu, Pak. Kita cinta dengan ilmu itu. Oh, ada orang begini. Kalau tidak,
nggak mau ngajar, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan, nggak mencintai, ya apa itu fobia Islam itu ya, itu dikatakan oleh Rasulullah, fatahlik, celaka kamu. Orang celaka tadi sama dengan kebodohan, Pak. Yang di atas kan tadi kan dikatakan oleh Abi Thalib, orang yang tidak berilmu adalah orang yang bodoh. Fatahlik kata Nabi, celaka. Jadi disinilah letak pentingnya kita untuk terus mengupgrade diri kita sendiri, menuntut ilmu, belajar terus, sehingga kita akan mudah mengamalkan dengan ilmu itu, sehingga sangat dimungkinkan untuk tidak tersesat. Itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu pun akan menjadi sumber pertanyaan, sehingga akan bisa memberikan fatwa. Jangan sampai orang bodoh memberikan fatwa kepada orang bodoh, atau orang bodoh memberi fatwa. Jadi terus kita jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Saya kira itu saja ya, udah 5.50. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ibrah untuk terus menambah khasanah keilmuan kita semua. Demikian. Barangkali ada yang mau didiskusikan? Masih ada ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri karena butuh, mencuri karena memang udah nggak punya watak, ya akan beda. Di pembela itu faktor eksternal, dia lihat pengaruh pencuri karena sesuatu. Entah kalau jaksa mencuri karena salah. Nah, kalau orang tidak berilmu dalam ini dia akan menjudge. Nah, perkara tidak benar. Itu contohnya. Jadi mungkin orientasi sini kalau orang berilmu mungkin tidak hanya kita khusus membedah masalah agama, tapi juga coba kalau kita membedah masalah kehidupan bernegara, apakah orang-orang yang punya pengetahuan dalam dunia negara ini mereka punya amal yang sama juga. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Anies. Jadi yang ditekankan di sini tadi memang untuk tujuan akhirat Pak, ilmu itu Pak. Tetapi tadi dikatakan juga man aradat dunya, barang siapa yang menginginkan dunia maka pakailah dengan ilmu. Artinya dunia juga harus pakai ilmu, sebagaimana tadi jaksa, hakim. Kalau nggak punya ilmu nggak mungkin Pak. Nah, apakah pahalanya sama dengan itu tadi ya Pak yang ini? Tergantung niatnya. Selama ilmu di dunia itu diniatkan karena Allah, tidak melanggar syariat, insya Allah ada nilai pahala Pak.
Kalau sama pahalanya, walau alam, saya nggak punya keterangan. Tetapi nilai pahalanya pasti ada. Intinya niatnya karena Allah. Yang kedua, tidak melanggar syariat. Seperti pemimpin negara juga gitu. Dia mau memimpin karena Allah, lillah. Dan jangan sampai melanggar syariat-syariat Allah. Maka dia seorang pemimpin itu akan mempunyai nilai pahala. Apalagi dia seorang pemimpin yang adil, itu akan mendapat naungan. Ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Jadi kembali ke masing-masing. Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu ada nilai pahalanya, Pak. Tapi saya tidak tahu nilainya seberapa, apakah sama dengan orang yang belajar agama itu, walau alam bisawab. Kehidupan kan tidak semata-mata agama. Iya. Kita ada kehidupan hidup yang didasari oleh pengetahuan itu. Iya. Contohnya gini, Pak, konkretnya aja. Pemerintah melakukan suatu kebijakan. Yang saya katakan kemarin juga misalnya, sekarang pajak 2 tahun berturut-turut tidak dibayar, tidak bisa digunakan lagi. Itu kebijakan, Pak. Dasarnya pengaturan, ada peraturan menteri, peraturan pemerintah, atau undang-undang Anda. Jadi semuanya itu dasar. Nah, bagi orang yang tidak tahu, dia akan menjudge. Kok begitu? Presiden diganti aja, itu udah salah, Pak. Undang-undang menzolimi. Karena ketidaktahuan kita menjudge. Nah, maksud saya, ilmu tidak hanya sekedar ilmu agama, ada ilmu yang lain. Nah, kalau saya tidak mengerti ilmu pemerintah, saya menjudge, saya dosa, Pak. Jadi di sini yang kita ilmu yang diharapkan yang di dasar kita yang jelas Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh menyimpang. Tapi kita juga tidak bisa menjudge pemerintah kalau kita sendiri tidak tahu. Itu maksud saya, Pak. Jadi dalam hal ini kita konteksnya kita juga menerangkan saya boleh berilmu agama yang bisa kemampuan saya, tapi mungkin ilmu pemerintah kehidupan saya juga tidak tahu. Jadi dalam konteks ini hati-hati. Kita tidak saling menjudge. Itu Pak. Iya, baik. Ya memang ini ilmu ini, ya seperti yang saya katakan tadi, ini untuk lebih utama ke akhirat, Pak. Kalau untuk urusan dunia itu tadi, itu semua nggak dilarang, Pak. Orang berilmu nggak dilarang. Silahkan mau belajar ilmu apa saja. Tetapi kalau tidak diniatkan karena Allah, itu hanya menjadi mubah. Nggak ada nilainya, Pak. Boleh-boleh saja. Mubah aja, Pak. Nggak ada nilainya, Pak. Silakan belajar apa saja. Tetapi kalau bukan niatnya karena Allah, bukan lillah, maka itu hanya mubah-mubah aja, Pak. Selama tidak melanggar syariat. Apalagi kalau melanggar syariat menjadi dosa malahan, haram. Ya, jadi memang perlu, Pak, pengetahuan itu memang perlu, Pak. Tetapi tidak diutamakan dunia itu, Pak. Lebih diutamakan akhirat. Sebagaimana tadi Abu Hurairah waktu di pasar Madinah. Celaka kamu. Warisan Rasulullah lagi dibagi, sedangkan kamu jual beli dagang, ini kan urusan dunia, Pak. Padahal tidak dilarang, tapi dikatakan oleh Abu Hurairah celaka. Karena apa? Dia tidak mengutamakan urusan akhirat. Semua berjubel di situ, tenggelam dalam jual beli. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah celaka kamu. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita udah tahu ilmunya, kita utamakan urusan akhirat. Minimal setiap perbuatan kita niatkan karena Allah. Sehingga punya nilai ibadah, Pak. Ada pahalanya, Pak. Itu aja ya, Pak ya. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Waktu suruh sudah masuk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Kita sebelum tutup baca kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.